Penggunaan aturan logis adalah proses menerapkan prinsip-prinsip logika formal untuk membuat argumen yang koheren dan valid. Logika membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil dari premis adalah benar dan konsisten. Dengan mengikuti aturan logis, kita bisa menghindari kekeliruan dalam berpikir dan membuat argumen yang lebih meyakinkan. Berikut ini adalah beberapa prinsip dan aturan logis yang penting dalam penalaran. 1. Aturan modus ponens, cara penegasan. Aturan ini menyatakan bahwa jika sebuah pernyataan bersyarat, jika A maka B benar, maka B juga benar. Struktur, premis 1, jika A maka B. Premis 2, A. Kesimpulan, ma B. Premis 1, jika hujan maka jalan akan basah. Premis 2, hujan turun, oleh karena itu jalan akan basah. Kinhadu, aturan modus tollens menyatakan bahwa jika pernyataan bersyarat, jika A maka B benar, dan B salah, maka A juga harus salah. Struktur premis 1, jika A maka B. Premis 2, B salah. Kesimpulan, maka A salah. Contoh, premis 1, jika ada api maka ada asap. Premis 2, tidak ada asap. Kesimpulan, oleh karena itu tidak ada api. Silogisme kategorial. Silogisme adalah bentuk argumen deduktif di mana dua premis mengarah pada kesimpulan yang logis. Silogisme kategoris melibatkan 3 kategori, subjek, predikat, dan hubungan antara keduanya. Struktur, premis 1, semua A adalah B. Premis 2, semua B adalah C. Kesimpulan, oleh karena itu semua A adalah C. Contoh, premis 1, semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Kesimpulan, oleh karena itu, semua manusia membutuhkan oksigen. Silogisme hipotetis. Silogisme ini melibatkan 2 pernyataan bersyarat dan menyimpulkan hubungan antara premis pertama dan yang terakhir. Struktur. Premis 1, jika A, maka B. Premis 2, jika B, maka C. Kesimpulan, oleh karena itu, jika A, maka C. Premisal, jika saya belajar dengan giat, maka saya akan lulus ujian. Premis 2, jika saya lulus ujian, saya akan mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, jika saya belajar dengan giat, saya akan mendapatkan pekerjaan. 5. Aturan disjungsi pilihan. Disjungsi adalah argumen yang melibatkan 2 kemungkinan, di mana salah satunya benar dan kita dapat menolak salah satu untuk menerima yang lain. Struktur, premis 1 A atau B. Premis 2, tidak A. Maka B. Premis 1, saya akan pergi ke bioskop atau saya akan tinggal di rumah. Premis 2, saya tidak pergi ke bioskop. Kesimpulan, oleh karena itu saya akan tinggal di rumah. 6. Reductio ad absurdum, pengurangan ke kebodohan. Aturan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa premis tertentu salah dengan membuktikan bahwa jika premis tersebut benar, maka akan mengarah pada kesimpulan yang absurd atau kontradiktif. Premis, asumsikan bahwa A benar. Kesimpulan, jika A benar, maka B terjadi. Kesimpulan, tapi B adalah hal yang tidak masuk akal atau kontradiktif. Oleh karena itu, A salah. Premis, asumsikan bahwa bumi datar. Kesimpulan, jika bumi datar, maka kapal yang berlayar jauh akan jatuh dari ujung bumi. Kesimpulan, namun kapal yang berlayar jauh tidak jatuh dari ujung bumi. Kesimpulan akhir, oleh karena itu, bumi tidak datar. Dilema logis menggunakan 2 pernyataan bersyarat untuk menunjukkan bahwa dalam kedua kasus hasil yang sama dicapai. Premis 1, jika A maka B. Premis 2, jika C maka B. Kesimpulan, oleh karena itu, apakah A atau C terjadi, B akan terjadi. Contoh, premis 1, jika saya bekerja keras, saya akan sukses. Premis 2, jika saya beruntung, saya akan sukses. Kesimpulan, oleh karena itu, apakah saya bekerja keras atau beruntung, saya akan sukses. Kontradiksi dalam logika, kontradiksi terjadi ketika 2 pernyataan yang berlawanan satu sama lain tidak dapat benar pada saat yang sama. Aturan ini penting karena membantu kita mengenali kesalahan dalam argumen. Struktur. Pernyataan A dan tidak A tidak bisa sama-sama benar. Contoh, pernyataan, semua kucing berwarna hitam dan ada kucing yang tidak berwarna hitam adalah 2 pernyataan yang saling bertentangan. Salah satu dari keduanya pasti salah. Non-contradiction, non-kontradiksi. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak bisa benar dan salah pada saat yang sama dalam konteks yang sama. Struk premis, A tidak bisa benar dan salah sekaligus. Contoh, pernyataan air mendidih pada 100 gelas tidak bisa sekaligus benar dan salah.
Jika kita memiliki kondisi standar di permukaan laut, pernyataan ini harus benar atau salah, tetapi tidak bisa keduanya. Pentingnya menggunakan aturan logis. 1. Meningkatkan kualitas argumen. Dengan mengikuti aturan logis, argumen kita menjadi lebih koheren dan meyakinkan. 2. Menghindari kekeliruan. Aturan logis membantu kita mengidentifikasi dan menghindari kekeliruan atau fallacy dalam berpikir. 3. Membantu pengambilan keputusan yang tepat. Penggunaan logika yang baik memungkinkan kita membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan penalaran yang benar. 4. Membangun pemahaman yang kuat. Dengan menerapkan aturan logis, kita dapat menganalisis situasi atau masalah secara lebih mendalam dan menyeluruh, menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Menggunakan aturan logis dalam berpikir dan berkomunikasi adalah kunci untuk membuat argumen yang valid, menyelesaikan masalah secara efisien, dan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Demikian, semoga bermanfaat.